Halo, kali ini saya akan membahas tentang Nyai Rambut Kasih dan Kota Majalengka. Sebelumnya saya mohon untuk subscribe, like, komen dan share video ini agar saya lebih semangat lagi untuk membuat cerita lainnya. Oke, bagaimana kisahnya mari kita simak bersama. Nama Nyai Rambut Kasih bagi warga Kabupaten Majalengka kerap dikaitkan dengan sejarah berdirinya daerah tersebut. Ratu Ayu Panvidagan, begitulah nama asli Nyai Rambut Kasih. Dia adalah seorang ratu Majalengka yang cantik rupawan, sang ratu pun dan kerap mengurai rambut panjangnya dalam kesehariannya. Bahkan berdasarkan cerita, kecantikan sang ratu tak ada bandingannya pada zamannya. Tak hanya cantik, dia pun memiliki kesaktian yang luar biasa, sehingga tak seorang pun sanggup menatap kemolekan wajah Nyai Rambut Kasih. Kerajaan yang menjadi pemerintahannya saat itu bernama Sindang Kasih. Konon kerajaan Sindang Kasih terkenal dengan buah yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Nama buah itu bernama buah maja. Nyai Rambut Kasih juga dikenal sebagai sosok ratu yang memerintah negerinya dengan penuh cinta, aman, damai, dan mensejahterakan kehidupan rakyatnya dengan ketulusan tanpa kepentingan apapun. Ratu Nyai Rambut Kasih konon kabarnya masih keturunan Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran yang terkenal di Tatar Sunda. Nyai Rambut Kasih masih bersaudara dengan Rara Santang, Kian Santang dan Walang Sungsang. Menurut cerita rakyat, awal mulanya Rambut Kasih datang ke Majalengka bermula hendak menemui saudaranya di daerah Talaga. Saudaranya bernama Raden Mumbing Saryageng, suami dari Ratu Mayang Karuna yang waktu itu memerintah di Kerajaan Talaga Manggung. Di perbatasan Majalengka, tepatnya di Talaga, Nyai Rambut Kasih mendengar jika saudaranya sudah masuk Islam, sehingga dia mengurungkan niatnya menemui saudaranya. Dia singgah di Sindang Kasih dan membuat pemerintahan dengan daerahnya meliputi Sindang Kasih, Kulur, Kaung Hilir, Ciuri, Cicenang, Cigasong, Babakan Jawa, Munjul, dan Cijati. Pada masa pemerintahannya, di wilayah Cirebon Tengah dilanda penyakit yang tidak ada obatnya. Sunan Gunung Jati saat itu berusaha untuk bisa mengobati penyakit yang diderita rakyatnya, namun hasilnya nihil. Kemudian Sunan Gunung Jati berdoa kepada Allah agar bisa menemukan obat tersebut. Dalam doa itu, Sunan Gunung Jati mendapatkan petunjuk bahwa obat untuk mengobati rakyatnya terdapat di Kerajaan Sindang Kasih berupa pohon maja. Kemudian, Kanjeng Sunan memerintahkan putranya Pangeran Muhammad bersama istrinya Siti Ahmilah bersama sebagian prajuritnya menemui penguasa di Kerajaan Sindang Kasih, yang tak lain adalah Nyai Rambut Kasih. Di samping itu, Pangeran Muhammad diperintahkan pula agar menyebar agama Islam di wilayah tersebut, yang kala itu banyak beragama Hindu. Dalam pengembaraannya, Pangeran Muhammad bersama istrinya Siti Ahmilah mendapatkan respon positif dari rakyat Sindang Kasih. Hal itu ditandai dengan banyaknya rakyat yang memeluk agama Islam. Kabar itu terdengar oleh sang ratu dan membuatnya murka. Kemudian, sang ratu memerintahkan prajuritnya untuk mengungkap kebenaran berita tersebut. Ternyata setelah diselidiki kabar itu memang benar adanya. Akan tetapi Nyai Rambut Kasih saat mengetahui sosok Pangeran Muhammad adalah sosok yang tampan. Dia pun tak bisa mengelak akan ketampanannya dan langsung terpana hingga akhirnya sang ratu jatuh cinta. Singkat cerita, Pangeran Muhammad kemudian datang menghadap ke Kerajaan Sindang Kasih dan bertemu dengan Nyai Rambut Kasih. Dia mengutarakan maksudnya yakni meminta buah maja dan mengajak memeluk agama Islam. Namun, permintaan pindah agama ditolak mentah-mentah, sedangkan buah maja akan diberikan dengan syarat Pangeran Muhammad mau menikahinya. Pangeran Muhammad menyanggupi persyaratan itu, asalkan Nyai Rambut Kasih memeluk agama Islam dulu. Menanggapi permintaan itu, Ratu menolaknya, hingga akhirnya terjadi pertempuran antara Pangeran Muhammad dengan Nyai Rambut Kasih. Saat terjadi pertempuran, Ratu Nyai Rambut Kasih terdesak dan hampir mengalami kekalahan. Hingga akhirnya, karena tak rela buah maja yang menjadi simbol kerajaan tersebut, sang ratu pun akhirnya menghilangkan diri bersama buah majanya. Saat melihat kondisi tersebut, prajurit Pangeran Muhammad yang berasal dari Cirebon berkata Majalengka. Majalengka yang dalam bahasa Indonesia langka artinya tidak ada atau menghilang. Diduga karena pelafalan yang sulit, sehingga orang Sunda menyebutnya Majalengka.
Hingga akhirnya nama Kabupaten Majalengka tidak terlepas dari kisah tersebut. Majalengka menjadi Majalengka. Begitu menurut cerita rakyat yang berada dari mulut ke mulut secara turun-temurun. Mengenai bukti keberadaan Nyai Rambut Kasih, selain berada di gedung pendopo Kabupaten Majalengka dengan kamar khususnya, konon kerap kali pegawai Pemkab Majalengka menyaksikan penampakan seorang wanita berambut panjang terurai mengenakan gaun ala wanita bangsawan zaman dulu. Diyakini betul bila itulah sosok Nyai Rambut Kasih. Selain gedung pendopo, petilasan Nyai Rambut Kasih yang kerap dikunjungi masyarakat terletak di Kampung Parakan, Kelurahan Sindang Kasih, Majalengka. Di sana terdapat bangunan bercungkup, batu-batu tempat semadi dan sumur Cikahuripan yang airnya dipercaya bisa membawa keberkahan dalam hidup. Bahkan pada 7 Juni tahun 1994, Bupati Majalengka Haji Adam Hidayat ketika itu berkenan meresmikannya sebagai kawasan cagar budaya yang harus dilindungi. Selain Sindang Kasih, tempat persinggahan Nyai Rambut Kasih lainnya terdapat di Dusun Banjaran Hilir, Kecamatan Banjaran, Majalengka. Lokasinya berada di tanah milik seorang juru kunci yang diamanahi secara turun-temurun masyarakat Dusun Banjaran Hilir dan sekitarnya. Sampai sekarang masih mempercayai akan kehadiran sosok Nyai Rambut Kasih di tempat itu. Bila ada warga yang hendak menggelar pesta pernikahan atau hitanan, sudah menjadi keharusan untuk terlebih dahulu melakukan ziarah dan berkirim doa kepada Nyai Rambut Kasih. Dan apabila di dalam pesta digelar pula hiburan jaipongan, maka sinden harus melantunkan tembang Sunda kesukaan Nyai Rambut Kasih seperti Kembang Bureun, Engko dan Salisir. Konon, bila sinden tidak menembangkan lagu itu, maka akan ada keluarga empunya hajat yang kesurupan. Selain Sindang Kasih, tempat persinggahan Nyai Rambut Kasih lainnya terdapat di Dusun Banjaran Hilir, Kecamatan Banjaran, Majalengka. Konon katanya dia menghilang, karena saat itu, Pangeran Muhammad Putra Sunan Gunung Jati mengajak masuk Islam, namun merasa keberatan, terjadilah pertarungan dan kalah lalu menghilang di sini dengan ditandai sebuah batu. Keberadaan Nyai Rambut Kasih tidak terlepas dari sejarah berdirinya Kabupaten Majalengka. Hal itu bisa ditandai dengan adanya sejumlah bukti petilasannya untuk meyakinkan keberadaannya. Nah, itulah kisah Nyai Rambut Kasih, seorang perempuan cantik, bijaksana, dan sakti. Semoga cerita ini bisa menambah wawasan Anda dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.